Bersama saya, Yulvan Nuridayat. Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu cross-platform apps dan progressive web apps. Nah, pertama mari kita mengenal dulu apa itu cross-platform apps. Cross-platform apps adalah aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai platform, seperti iOS, Android, dan bahkan Windows Phone. Dengan menggunakan satu set kode dasar, ini memungkinkan pengembang untuk membuat satu aplikasi dan menargetkan beberapa platform sekaligus. Cross-platform apps biasanya dikembangkan menggunakan kerangka kerja atau alat pengembang yang mendukung pembuatan aplikasi untuk beberapa platform, seperti React Native, Flutter, dan Xamarin. Pentingnya pengembangan lintas platform dalam industri aplikasi seluler. Yang pertama adalah efektivitas biaya. Mengembangkan aplikasi asli yang terpisah untuk setiap platform dapat memakan banyak biaya dan waktu. Pengembangan lintas platform memungkinkan bisnis menghemat sumber daya dengan menulis kode atau satu kali dalam menerapkan di berbagai platform. Pendekatan ini mengurangi biaya pengembangan karena dibutuhkan lebih sedikit pengembang dan menyederhanakan proses pemeliharaan. Yang kedua adalah waktu pemasarannya lebih cepat. Dengan pengembangan lintas platform, perusahaan dapat merilis aplikasi mereka di berbagai platform secara bersamaan, sehingga menghasilkan waktu pemasarannya lebih cepat. Hal ini sangat penting dalam pasar aplikasi yang kompetitif saat ini, di mana kecepatan sangat penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah penggunaan kembali kode. Kerangka kerja lintas platform memungkinkan pengguna kembali kode di berbagai platform, memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Pengguna kembali ini mengurangi upaya duplikat dan meningkatkan efisiensi pengembangan. Yang selanjutnya adalah jangkauan audiens yang lebih luas. Android dan iOS mendominasi pasar sistem operasi seluler dengan lebih dari 98% pengguna seluler di seluruh dunia menggunakan salah satu platform ini. Dengan memanfaatkan pengembangan lintas platform, bisnis dapat menargetkan audiens yang lebih besar. Karena aplikasi mereka dapat berjalan di perangkat Android dan iOS tanpa memerlukan upaya pengembangan terpisah. Yang selanjutnya adalah pengalaman pengguna yang konsisten. Kerangka kerja lintas platform menawarkan alat dan perpustakaan yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi dengan pengalaman pengguna seperti aslinya. Pengguna mengharapkan pengalaman yang mulus dan konsisten di berbagai platform. Dan pengembangan lintas platform membantu mencapai hal ini dengan menyediakan akses ke fitur dan API khusus platform. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan yang lebih mudah. Pemeliharaan dan memperbarui aplikasi yang terpisah dapat menjadi tantangan dan memakan waktu. Pengembangan lintas platform menyederhanakan proses pemeliharaan karena pengembangan hanya perlu memperbarui satu basis kode. Hal ini memastikan bahwa berbagai bug, memperbaiki bug, pembaruan fitur, patch, dan keamanan diterapkan secara seragam di semua platform. Kumpulan bakat yang lebih banyak. Kerangka kerja pengembangan lintas platform seringkali menggunakan bahasa pemrograman populer seperti JavaScript, HTML, dan CSS yang dikenal dan dipahami secara luas oleh para pengembang. Ini memperluas kumpulan bakat bagi perusahaan yang ingin merekrut pengembang lintas platform karena mereka dapat memanfaatkan berbagai keahlian yang lebih luas. Contoh aplikasi lintas platform yaitu ada Flutter, React Native, ada Ionic, dan ada Xamarin. Nah, kalau tadi ada lintas platform, nah sekarang kita ada membahas mengenai progressive web apps. Mari mengenal apa itu progressive web apps atau kita bisa singkat dengan PWA. Progressive web apps
adalah aplikasi web yang memiliki kemampuan untuk berfungsi seperti aplikasi native. Mereka dapat diakses melalui browser web, tetapi memberikan pengalaman pengguna yang mirip dengan aplikasi tradisional, termasuk kemampuan untuk bekerja offline, menerima pemberitahuan push, dan install di layar beranda perangkat. PWA dikembangkan menggunakan teknologi web standar seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta menggunakan fitur-fitur modern seperti service workers untuk menyediakan fungsional offline. Apa saja kelebihan PWA? Yang pertama adalah hemat biaya produksi. Mengembangkan sebuah progress web apps atau PWA tidak memerlukan biaya banyak. Hal ini akan membuka ibarat pepatah, sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampau. Anda cukup mengembangkan sebuah website dengan metode progresi yang ditawarkan PWA. Hasilnya, sebuah aplikasi yang bisa digunakan semua perangkat dan sistem aplikasi. Hal ini tentu akan membutuhkan biaya produksi yang lebih kecil baik saat membangun atau melakukan update. Yang kedua adalah kemudahan digunakan di berbagai perangkat. Membangun PWA dan memungkinkan Anda untuk merancang aplikasi yang seragam di berbagai perangkat dengan berbagai ukuran layar baik ponsel maupun tablet. Selain itu, Anda bisa mengatur fungsi yang konsisten meskipun digunakan pada sistem operasi yang berbeda seperti iOS, Android, ataupun Windows. Di sisi lain, pengguna juga menjadi terbiasa jika harus mengakses PWA menggunakan perangkat yang berbeda. Hal ini sangat penting sebab 94% pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui perangkat mobil. Yang ketiga adalah tidak bergantung pada App Store. Anda tidak lagi bergantung pada App Store seperti Google Play, App Store, dan Windows Store ketika akan mempublikasi aplikasi Anda. Dari sisi bisnis, hal ini cukup melegakan, sebab Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk registrasi atau berlangganan. Seperti Anda ketahui, biaya langganan tahunan di App Store adalah sebesar $99, sementara itu biaya registrasi seumur hidup di Google Play Store dipatok di harga $25. Selain itu, Anda bisa lebih leluasa untuk mengembangkan aplikasi tersebut tanpa terjerat oleh persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Jadi, Anda cukup fokus pada tampilan dan fungsi aplikasi yang optimal. Nomor 4 adalah instalasi cepat. Kelebihan lain dari PWA adalah proses instalasi yang cepat. Anda tidak membayangkan proses instalasi yang didahului dengan proses unduh, install, dan pemberian hak akses, bukan? Anda memang tak perlu melakukan instalasi yang berbelit layaknya aplikasi mobil. Mereka cukup menambahkan website ke home screen, maka aplikasi akan terpasang otomatis. Berfungsi layaknya aplikasi mobil. Pengguna mobil lebih suka mengakses informasi melalui aplikasi dibanding browser. Itulah alasan jumlah aplikasi yang diunduh pengguna atau selalu meningkat tiap tahun. Pada prakteknya, sangat jarang pengguna mobil mengakses YouTube maupun Mesh melalui browser. Hal ini tentu karena user experience yang ditawarkan aplikasi mobil lebih menyenangkan. Mulai dari tampilan yang atraktif hingga push notification yang bisa memberikan update dan adanya informasi terbaru. Kemampuan PWA menghadirkan pengalaman seperti aplikasi mobil sangat bermanfaat untuk meningkatkan engagement. Contohnya OLX yang menyampaikan kenaikan engagement 250% setelah menggunakan PWA. Yang keenam adalah update otomatis. Saat menggunakan PWA, pengguna tidak perlu pusing tentang update aplikasi. Alasannya, PWA melakukan update secara otomatis setiap kali pengguna mengakses aplikasi. Pengguna tentu akan merasa senang karena tidak direpotkan dengan update manual seperti aplikasi mobil. Di sisi lain, Anda juga lebih mudah memastikan pengguna mengakses aplikasi menggunakan versi terbaru. Hal ini diperlukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna aplikasi Anda. Dari sisi pemilik website, Anda lebih mudah dalam mengatur penggunaan versi terbaru. Bagi pengguna, update yang berjalan otomatis tentu lebih disukai.
Nah, selanjutnya mari kita membahas perbandingan jenis bahasa pemrograman atau framework. Untuk native apps, bahasa pemrograman yaitu menggunakan Swift untuk iOS dan Kotlin untuk Android. Contoh aplikasi adalah Instagram, TikTok. Untuk hybrid aplikasi, bahasa pemrograman framework adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Atau Cordova dan Ionic. Contoh aplikasi adalah Untapped dan Swordkit. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.